Tetapi kepada kita siapa saja? Masing-masing. Berarti ada yang kelewatan nggak di antara orang percaya? Tidak. Kepada kita yang percaya itu masing-masing. Inilah hebatnya Tuhan kita. Saudara, nanti bongkar Alkitab. Semua janji Bapa di surga itu tensesnya selalu past perfect tense. Telah, bukan akan, bukan nanti, malah bukan mudah-mudahan lagi. Telah, kalau ada kata telah artinya apa? Sudah selesai, tinggal ambil saja. Lagi sekali saya katakan, semua janji Bapa di dalam Alkitab itu bentuknya past perfect tense. Kita tinggal ambil saja, sudah selesai. Oke, saya ulangi. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Saudara, dua kata ini nggak boleh disambung karena artinya sama. Dianugerahkan itu gratis, kasih karunia juga gratis. Kenapa sampai diucapkan dua kali? Hebat sekali. Anugerah dalam bahasa hukum di Indonesia. Siapa pernah dengar kata gerasi? Apa itu arti gerasi? Benar ampun dari siapa kepada siapa? Presiden kepada? Bukan tawanan, salah. Terpidana apa? Harus lengkap. Nah, harus lengkap begitu. Saudara, terpidana mati di Indonesia, ya vonis sudah jatuh, tapi hukum masih memberi kesempatan. Dan kesempatan terpidana mati hanya satu yang bisa meluluskan, itu presiden. Saya sering diskusi pada banyak orang. Di antara semua tugas presiden Indonesia paling berat adalah satu ini, memberi gerasi. Ayo, alasannya apa? Kenapa yang ditolak itu dipilih? Apa karena dia ponakannya, ini musuhnya? Ayo, ngerti pertanyaannya? Berat bukan buat presiden Indonesia? Siapa yang kenapa dia tolak yang ini? Kenapa dia pilih itu? Kenapa? Tadi saya baru ditelepon dari LP Semarang. Namanya Agus, dia ini pindah dari Nusa Kambangan. Dia ini divonis mati. Nah, satu keluarga, bapak dan 3 anak. Anak bungsu sudah bebas. Saya bebaskan dia PB November yang lalu. Nah, puji Tuhan, bapaknya sudah tua, sudah 70 lebih, 2 bulan lagi akan bebas. Padahal bapaknya kena hukuman 20 tahun. Dibebaskan karena ada peraturan presiden yang baru, yang sudah lanjut usia, di atas 70, boleh dibebaskan. Itu kemurahan hati presiden. Nah, bapaknya Agus ini kena 2 bulan lagi akan bebas. Nah, Agus dari hukuman mati sudah turun dari hukum jadi hukuman seumur hidup, kerasnya diterima. Ternyata tadi dia telepon, dia dapat lagi turun 20 tahun. Wah, puji Tuhan. Dia bertemu Tuhan Yesus di penjara itu. Nanti awal Juli kami akan ke Nusa Kambangan lagi. Kalau saya ke sana saya akan cari orang lagi. Siapa bisa saya bebaskan lagi? Karena itulah Injil. Nah, gerasi itu dari bahasa Alkitab, saudara. Saya pernah dengar kata grace, itu bahasa Inggris. Bahasa Yunaninya gratia. Masih ingat salah satu dalil dari 90 dalil Martin Luther? Sola gratia. Nah, bayangkan bahasa hukum di Indonesia ini pakai kata bahasa Alkitab, grasi. Jadi itu pembebasan dari hukuman mati. Jadi kalau kita baca ayat ini, grasi. Ya, kata itu. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan grasi, kasih karunia. Itu tambahannya lagi. Jadi kalau presiden sudah memberi grasi pada seorang terpidana mati, kata anugerah, lalu presiden tambah kasih karunia, artinya begini, setelah aku beri grasi, aku jadikan kamu menteri. Nah, itu gila itu. Ngerti kata itu? Loh, saya tanya kok dia sudah ngerti nggak arti kata itu? Sudah kok nggak suka cita? Bayangkan diberi grasi langsung jadi menteri, wah enak sekali. Itu arti ayat ini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan, digrasikan kasih karunia, langsung jadi menteri nanti. Menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas, kata ayat. Tatkala siapa? Iya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kemana? Naik ke tempat tinggi, itulah ke surga. Betul? Ingat tadi
Mengapa kita yang percaya kepada dia tidak hanya melakukan yang dia kerjakan, tapi bahkan lebih besar daripada itu? Alasannya karena aku sudah pergi kepada Bapa. Dan ayat ini, Efesus 4 ayat 8 menunjukkan kepada kita, waktu dia pergi kepada Bapa itu ngapain? Ya, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa siapa? Tawanan-tawanan. Siapa tawanan-tawanan itu? Gak usah ragu-ragu. Siapa tawanan-tawanan itu? Kita, betul. Kita kan bajingan-bajingan semua. Betul gak? Tersinggung, awas. Betul, kita ini bajingan-bajingan semua, saudara. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena buat Bapa di surga, dosa itu dosa. Tidak ada ukurannya. Jadi kalau dulu, waktu kita masih kecil, kita pernah, masih di SD, kita pernah pinjem pensil teman kita. Sampai sekarang lupa nggak ngembalikan. Itu namanya apa? Pencuri. Pencuri itu masuk neraka. Ingat baik-baik. Buat Bapa di surga, dosa itu nggak ada ukurannya. Ingat ini. Kalau agama-agama lain, Tuhan mereka hobinya bawa timbangan. Ditimbangin dulu. Tuhan kita enggak. Dosa itu dosa. Maka itu dianjurkan kalau mau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Sekalian saja. Kita tidak berzina. Tapi suka nonton situs porno. Goblok itu. Lakukan aja atau masuk neraka juga kok. Berarti konsep dosa ini. Nah bayangkan. Kalau kita tahu konsep dosa bagi Bapa di surga. Kita ini apa sebetulnya? Kalau cuma sebut tawanan masih halus loh. Betul? Waktu dia naik. Dia bawa bajingan-bajingan ini. Luar biasa. Terus kalimatnya berubah setelah itu. Ini penting sekali. Ia membawa bajingan-bajingan, oke saya setuju terkata itu. Lalu berubahnya begini, ia memberikan apa? Pemberian. Ini kata yang sama, memberi kok pemberian lagi. Ya, ini menegaskan, ia memberikan apa? Pemberian-pemberian kepada siapa? Nah ini yang saya kagum, kita harus kagum. Bagaimana kata bajingan bisa berubah jadi manusia? Tahu nggak rahasianya? Kata manusia di ayat ini itu sama kata yang dipakai oleh perjanjian lama. Adam itu belum disebut Adam. Di pasal 5 baru ada kata Adam. Papa menyebut manusia dan istrinya. Manusia dan istrinya. Karena kata manusia di Kejadian 1, 2, dan 3 itu adalah bentuk manusia yang tanpa dosa. Bayangkan. Begitu bajingan-bajingan dibawa naik, saudara. Langsung berubah jadi manusia tanpa dosa. Hebat gak? Ini yang namanya grasi. Katakan amin. Nah, kalau sudah seperti itu yang dia buat atas kita, lalu kita nggak punya balasan apa-apa kepada dia, jahat, bukan? Nah, balasannya bukan rajin doa pagi, baca Alkitab tiap hari 11 pasal, hafal 1 ayat tiap hari, rajin memberi per bulan, bukan itu. Kalau itu balasannya, wah, Tuhan kita mata duitan dong. Betul ya atau tidak? Enggak. Balasannya apa? Rasul Paulus berkata di Roma 1:14, nanti aja baca, jangan dibuka dulu karena Efesus belum selesai. Roma 1:14 berkata, aku berhutang dan aku harus bayar. Hutangnya memang kepada Tuhan Yesus. Bayangkan dia itu pembunuh orang Kristen, pembenci Yesus, toto diselamatkan, diberi grasi. Apa enggak utang betul? Tapi bayarnya kepada orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang bangsa lain. Itu kata berhutang. Kalau saudara sebagai orang Kristen belum pernah merasa berhutang, kita jahat. Maka itu lagi sekali ketemu jiwa tadi satu. Kalau saya tahu tadi waktu ini agak terlambat, saya akan duduk sama dia dulu ngomong. Besok jam 7 tadi itu. Saudara, apa yang kita harus buat untuk Injil pada orang-orang yang belum percaya dia? Kita harus berjuang betul-betul. Lagi sekali bukan mengkristenkan orang. Tadi salah seorang anak saya di Jakarta cerita. Di kantor dia kerja, itu ada cleaner baru. Perempuan. Dia senang sekali karena dia sudah belajar di konsep Injil ini. Cleaner ini baru masuk. Dia berdoa, Tuhan beri saya kesempatan. Karena begitu cleaner ini masuk, anak saya itu punya hati. Digerakkan untuk ngomong pada cleaner itu. Dan akhirnya hari ini dia ketemu. Karena cleaner terbuka. Setelah 3 minggu. Terus saya tanya, apa yang kamu kerjakan sehingga cleaner itu terbuka dengan kamu? Ya seperti yang Papa ajarkan. Saya nggak ngomong agama.